Dalam video ini, kelompok kami akan membahas mengenai pokok-pokok demokrasi menurut DNID. Poin pertama ialah arti pembentukan PKI 20 tahun yang lalu. Hari Kebangunan Nasional ke-44 pada tanggal 20 Mei 1908 menandai awal perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo mempelopori gerakan ini dengan mendirikan Budi Utomo dan Dharmawara untuk mendukung pelajar miskin. Meskipun demikian, usaha ini belum mencapai hasil signifikan karena pengaruh kolonialisme Belanda yang kuat. Pada tanggal 23 Mei 1920, Perkumpulan Sosial Demokrat dilebur menjadi Partai Komunis Indonesia dengan bergabungnya ke Komunis Internasional PKI, memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dengan memperkenalkan teori revolusioner dan memimpin perlawanan terhadap imperialisme. Berdirinya PKI merupakan titik balik penting dalam sejarah kebangunan bangsa Indonesia. PKI dengan partai-partai lain. Partai Komunis Indonesia atau PKI berpendapat bahwa keberadaan banyak partai di Indonesia adalah wajar karena masyarakat Indonesia masih terbagi dalam kelas-kelas sosial dan perkembangan partai-partai tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Menurut buku kepartaian di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia tahun 1951, ada 27 partai di Indonesia yang dianggap terlalu banyak. PKI mengusulkan penyederhanaan partai-partai tersebut karena banyak diantaranya memiliki dasar dan tujuan yang sama. PKI juga menekankan pentingnya kerjasama antar partai untuk menggalang Front Persatuan Nasional dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kemudian, PKI dengan partai-partai yang mengaku mempunyai dasar yang sama dengan PKI yaitu dasar Marxisme. Partai Komunis Indonesia memandang bahwa sosialisme dan Marxisme telah menjadi konsep populer di kalangan buruh dan rakyat Indonesia sejak tahun 1990. PKI menekankan pentingnya kerjasama antar partai untuk menggalang Front Persatuan Nasional dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun PKI juga mengkritik pemimpin sosialis kanan yang menghambakan diri pada kepentingan imperialisme. PKI menegaskan bahwa perjuangan untuk perdamaian demokrasi, kemerdekaan nasional, dan sosialisme tidak mungkin berhasil tanpa melawan oportunisme dan sosialis kanan. Oleh karena itu, PKI mengajak anggota dan fungsionaris partai lain untuk membentuk Front Persatuan Nasional dan mengikuti pemikiran dan politik yang sama. PKI bertujuan mendorong pemimpin yang jujur dan menghilangkan keraguan untuk menempuh jalan yang benar. Poin selanjutnya, PKI dengan demokrasi. PKI menyangkal tuduhan bahwa mereka ingin menghapuskan demokrasi dan mendirikan diktatur perseorangan atau partai. Sebaliknya, PKI menghendaki diktatur demokrasi rakyat di mana lebih dari 90% penduduk memiliki kekuasaan atas kaum reaksioner atau imperialisme, tuan tanah besar, dan agen-agen imperialis. Hak berbicara dan hak memilih hanya diberikan kepada rakyat, bukan kaum reaksioner. Diktatur demokrasi rakyat ini tidak ditunjukkan kepada perseorangan, melainkan kepada kaum reaksioner dan agen-agen mereka. PKI juga mendukung pemerintahan koalisi yang terdiri dari partai-partai, golongan, dan orang-orang berpartai yang demokratis. Selain itu, PKI juga menjamin kebebasan beragama dan menentang penggunaan agama untuk memecah belah persatuan nasional. Dalam poin selanjutnya, PKI dengan kaum pengusaha nasional dan kaum petani sedang. Nah, dalam poin ini PKI menyangkal tuduhan ingin menghapuskan hak milik perseorangan dan melikuidasi pengusaha nasional dan juga petani. Sebaliknya, dalam program demokrasi rakyat, PKI bertujuan mempertahankan hak milik dan memberikan kedudukan yang stabil bagi pengusaha nasional dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi nasional. Nah, dalam program agraria PKI juga bertujuan untuk menghapuskan tanah tuan tanah besar untuk membantu petani miskin dan mengembangkan produksi pertanian serta mencegah imperialisme yang merugikan pengusaha nasional dan juga petani. Selanjutnya adalah PKI dengan Uni Soviet dan negara-negara demokrasi rakyat. PKI menyangkal tuduhan sebagai agen Moskow atau agen RRT. PKI adalah partai demokratis yang menentukan politiknya sendiri tanpa campur tangan luar. PKI memihak sosialisme, demokrasi rakyat, dan anti-imperialisme. Mereka mendukung damai dan menentang fasisme.
PKI percaya bahwa bantuan internasional dari negara sosialis dan demokrasi rakyat sangat penting bagi perjuangan rakyat Indonesia. Mereka berorientasi ke Soviet Uni sebagai contoh negara sosialis yang berhasil menghancurkan imperialisme. Namun, PKI tidak bermaksud meniru bentuk negara Soviet, melainkan mengembangkan jalan sendiri menuju sosialisme berdasarkan kondisi nasional Indonesia. Selanjutnya, PKI dengan kepentingan nasional dan kepentingan tanah air. PKI menyangkal tuduhan tidak nasional dan hanya beroposisi. Sebaliknya, PKI mengabdi pada kepentingan nasional, bangsa, dan rakyat Indonesia. Mereka menentang perjanjian yang merugikan Indonesia seperti KMB dan intervensi asing. PKI juga bersedia untuk menghentikan oposisi jika pemerintah Indonesia menjalankan politik perdamaian dan membatalkan perjanjian yang merugikan. Contohnya, PKI mendukung Kabinet Wilopo jika menjalankan politik baru berdasarkan perdamaian dan demokrasi. Ini menunjukkan kesediaan PKI bekerja sama untuk kepentingan nasional. Poin selanjutnya, PKI dengan perdamaian dunia. Pertanyaan vital dunia saat ini adalah perang atau damai. Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya mendukung perdamaian dan menentang perang. Tuduhan bahwa Uni Soviet ingin menguasai dunia melalui perang tidak berdasar. Sejarah membuktikan bahwa Perang Dunia Pertama dan Kedua serta perang kolonial tidak disebabkan oleh Uni Soviet, melainkan oleh negara-negara imperialis. Kaum komunis Indonesia tidak membutuhkan perang untuk mencapai tujuan. Mereka mendukung perdamaian dan kerjasama antar negara berdasarkan persamaan dan saling menguntungkan. PKI yakin bahwa perdamaian dapat dipertahankan melalui aksi massa rakyat dan menentang politik imperialis Amerika yang berpotensi memicu perang. Sekian isi dari video penjelasan kelompok kami mengenai pokok-pokok demokrasi menurut DN Aidit. Terima kasih.